Hai Kate, good morning. Jumpa lagi dengan Memia hari ini. Judul cerita kita, Yohanes dan Petrus di penjara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu, berkati dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Ketika Petrus dan Yohanes sedang bersama-sama dengan orang banyak itu, setelah ia menyembuhkan orang lumpuh, tiba-tiba imam-imam dan pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki datang dengan sangat marah kepada mereka. Yohanes dan Petrus ditangkap dan dimasukkan kemana? Ke dalam penjara. Tetapi sebelum Yohanes dan Petrus dimasukkan ke penjara, Yohanes dan Petrus sudah mengajar banyak orang. Banyak orang percaya kepada Petrus. Dan ada 5.000 orang laki-laki yang mau mengikut ajaran Yohanes dan Petrus. Saat ini kedua orang ini, Yohanes dan Petrus, dimasukkan ke dalam penjara oleh imam-imam tadi. Dan keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas. Yohanes dan Petrus mereka dipanggil, dihadapkan kepada mereka. Kemudian mereka diberi pertanyaan yang sangat banyak. Dengan kuasa dari mana kamu bisa bertindak seperti ini? Kemudian Petrus pun menjawab dengan penuh dikuasai Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah jawaban Petrus. Dan kemudian melihat keberanian Petrus dan Yohanes, para imam-imam ini sangat heran atas perbuatan mereka. Siapa sih orang ini? Dan mereka melihat bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Keduanya adalah pengikut Yesus. Setelah itu, ketika mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dengan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Baiklah, kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama Tuhan. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya mereka sama sekali jangan berbicara dan mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya mereka melepaskan Petrus dan Yohanes karena mereka tidak mempunyai alasan untuk menangkap mereka. Karena mereka melihat banyak sekali orang-orang yang percaya kepada ajaran Yohanes dan Petrus. Dan Yohanes dan Petrus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan imam-imam itu pun sebenarnya sangat marah. Tetapi akhirnya mereka pun melepaskan Yohanes dan Petrus. Setelah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang mereka telah katakan kepada imam-imam itu. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan pekerjaan mereka, yaitu mengabarkan Injil kepada semua orang. Jadi anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini, kita diajarkan
bahwa jika kita percaya, jika kita mau mengabarkan Injil kebenaran Tuhan, maka kesulitan apapun yang akan terjadi, Tuhan pasti akan menolong kita. Seperti Yohanes dan Petrus tadi, Tuhan menolong mereka. Mereka tidak jadi dipenjarakan, mereka dikeluarkan dari penjara. Sampai di sini cerita kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita kita pada pagi hari ini. Tolong kami supaya kami menjadi anak yang berani, menjadi anak yang selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah.